Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik teknologi canggih lainnya untuk menciptakan produk yang diinginkan. Ciri-ciri: pertama, memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung. Kedua, menggunakan prinsip rekayasa genetik. Ketiga, menggunakan teknologi reproduksi. Keempat, membutuhkan teknologi yang canggih. Kelima, melakukan atau pelaku atau orang yang membuat produk bioteknologi modern memerlukan keahlian khusus. Keenam, biaya yang dibutuhkan untuk penerapan bioteknologi modern biasanya mahal. Ketujuh, produksi bioteknologi modern dilakukan secara benar-benar besar-besaran dan mempunyai standar tertentu. Bayi tabung atau In vitro fertilization. adalah kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh kurung biasanya dalam sebuah tabung. Langkah pembuatan: 1. Stimulasi atau volasi super. Pada langkah awal ini, betina akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Selain itu, betina tersebut juga akan menjalani USG transvaginal secara teratur untuk memeriksa varium dan tes darah untuk memeriksa kadar hormon. 2. Pengambilan telur. Kemudian operasi kecil yang disebut aspirasi folikuler akan dilakukan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh betina. Dengan menggunakan gambar USG dengan panduan peneliti akan memasukkan jarum tipis vagina ke dalam ovarium dan kantung folikel berisi telur. Jarum tersebut terhubung ke alat penghisap yang menarik telur dan cairan keluar dari setiap folikel satu persatu. Prosedur ini diulang untuk ovarium lainnya. 3. Inseminasi dan fertilisasi. Sperma jantan akan ditempatkan bersama dengan sel telur dengan kualitas terbaik. Prosedur pencampuran sperma dan telur ini disebut dengan inseminasi. Telur dan sperma kemudian disimpan dalam ruang yang lingkungannya dikontrol. Sperma biasanya akan membuahi sel telur beberapa jam setelah inseminasi. 4. Kultur embrio. Ketika telur yang dibuahi membelah itu menjadi embrio, staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio untuk memastikan embrio tumbuh dengan baik dalam waktu sekitar 5 hari. Embrio normal memiliki beberapa sel yang aktif membelah. Nomor 5. Transfer embrio. Embrio ditempatkan ke dalam rahim betina 3-5 hari setelah pengambilan sel telur dan pembuahan. Peneliti memasukkan tabung tipis atau kateter yang berisi embrio ke dalam vagina betina melalui leher rahim dan naik ke dalam rahim. Jika embrio menempel atau implan di lapisan rahim dan tumbuh hasil kehamilan. Persiapan melakukan bayi tabung. Hal yang perlu diketahui adalah banyak faktor yang dapat mengaruhi tingkat keberhasilan kehamilan dari bayi tabung. Contohnya seperti usia, kesehatan secara persona, dan pendekatan serta kemampuan klinik selama proses dilakukan. Sebelum memulai siklus IVF, ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan, antara lain pengujian cadangan ovarium, analisis air mani, pemeriksaan untuk penyakit menular, praktek transfer embrio, pemeriksaan rahim. DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik rekayasa genetika yang menggabungkan dari dua sumber berbeda. Tujuan atau fungsi: mengubah sifat alami suatu makhluk hidup menjadi sifat yang dikehendaki oleh sebuah peneliti. Manfaat: memproduksi organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan, memproduksi protein tertentu, memproduksi vaksin, memproduksi hormon pertumbuhan manusia, memproduksi antibodi, memproduksi terapi untuk kanker. Langkah-langkah proses: mengisolasi DNA, memotong DNA dengan enzim retriksi endonuklease, menggabungkan atau menyambung DNA dengan menggunakan enzim ligase, memasukkan DNA ke dalam sel hidup atau vektor berkembang dengan seleksi DNA yang direkayasa. Terima kasih sudah menonton presentasi kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami.